Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Latifah, NIM 2018 090048. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin satu peran pemerintah dalam kekerasan terhadap anak, poin kedua kasus kekerasan terhadap anak dan contoh penyelesaiannya. Tugas ini untuk melengkapi mata kuliah UAS Hukum Peradilan Anak. Baik, yang pertama tentang peran pemerintah daerah. Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat harus menjalankan amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang mewajibkan partisipasi pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan anak yang disesuaikan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Peran pemerintah daerah dalam melindungi anak ini menjadikan daerah mereka menjadi daerah yang layak anak, seperti dalam hal satu, berperan pemenuhan hak anak, penguatan kelembagaan, perluasan jangkauan, membangun jaringan, pelembagaan dan pembudayaan KLA, promosi, komunikasi, informasi dan edukasi, juga sertifikasi dan apresiasi. Ada 7 faktor yang mempengaruhi pembentukan suatu daerah menjadi KLA atau kota layak anak, yaitu satu, peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemenuhan hak anak. Yang kedua, anggaran untuk adanya pemenuhan hak anak. Yang ketiga, jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya. Yang keempat, tersedianya sumber daya manusia terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan. Yang kelima, tersedia data anak terpilih menurut jenis kelamin, umur, dan juga kecamatan. Yang keenam, keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak. Dan yang ketujuh, keterlibatan dari dunia usaha dalam pemenuhan hak anak. Selain hal tersebut, ada beberapa kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya untuk mencapai indikator bidang perlindungan anak berwujud KLA. Nah, yang pertama, dan itu tergantung daerah masing-masing. Mau mengkolaborasikannya seperti apapun, yang penting kebutuhan anak ini terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah daerah mewujudkan kota atau kabupaten layak anak di Indonesia. Seperti tadi disebutkan, ada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemenuhan hak akan anak, anggaran, jumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan, jumlah peraturan, tersedia sumber daya manusia atau KHA, tersedia anak terpilih menurut jenis kelamin dan sebagainya. Dan yang terakhir itu keterlibatan dari dunia usaha. Nah, ini semua adalah ringkasan saya terkait dengan peran pemerintah. Dan yang untuk kedua, tentang mengatasi kekerasan kepada anak dan bagaimana solusinya. Terkait dengan kasus tersebut, hingga saat ini banyak sekali permasalahan-permasalahan dari anak tersebut. Yang pertama, itu sangat memprihatinkan ya. Pelaku kekerasan kepada anak ini bisa dilakukan oleh orang terdekat seperti teman, guru, orang tua, paman, atau saudara. Bahkan lokasi kekerasan anak ini kebanyakan di rumah dan di sekolah. Dengan demikian, keluarga dan sekolah bukan menjadi tempat nyaman bagi tumbuh kembang anak. Menurut data Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, ini memperlihatkan tren kenaikan angka kekerasan pada anak. Tahun 2013 banyak 1.615 kasus. Bahkan tahun 2014 ini sebanyak 1.234 kasus. Hingga tahun 2018 ini naik menjadi 3.849 kasus. Dikhawatirkan kekerasan seperti ini akan meningkat per tahunnya karena masalahnya fenomena kekerasan pada anak seperti saat ini itu seperti gunung es. Ini yang memprihatinkan, masih ada upaya yang menyembunyikan kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Ya, di tengah masyarakat kita ini masih banyak kasus seperti itu. Maka pelaporan kasus-kasus kekerasan pada anak ini menjadi sulit karena pelaku, orang terdekat korban sering tidak kooperatif.
bahkan dalam budaya tertentu melakukan kekerasan dalam rangka pendidikan dan pendisiplinan anak ini dianggap benar dan wajar. Juga kekerasan disebabkan banyak faktor ya, salah satunya ditunjang dalam masalah ekonomi. Keluarga yang terhimpit secara ekonomi cenderung lebih stres dibanding keluarga lain. Di pihak lain, orang tua yang pernah menjadi korban kekerasan atau terpapar dalam kehidupan yang penuh stres seperti kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, narkoba, gangguan kejiwaan pada masa kanak-kanak ini juga berpotensi melakukan kekerasan, dan ini patut diwaspadai karena kekerasan yang secara tradisional turun-temurun dalam lingkup keluarga ini membawa dampak yang lebih buruk bagi anak. Nah, sudah saatnya kekerasan pada anak ini dipandang bukan sebagai masalah personal atau domestik belaka. Kenapa? Karena kekerasan pada anak yang terjadi dalam kurun waktu yang lama dan turun-temurun, bahkan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu sangat merugikan masa depan anak. Anak-anak yang tinggal di lingkungan penuh kekerasan ini tidak bisa tumbuh sebagai anak dengan sempurna. Karena itu, kekerasan pada anak jangan lagi dipandang sebagai persoalan individu. Ini adalah masalah kronis sistem yang membutuhkan pemecahan serius. Pertama, kekerasan pada anak terjadi karena tidak adanya norma sosial yang melindungi anak. Yang kedua, pola hierarki sosial yang merendahkan posisi anak. Hal ini berakar dari budaya mereka yang kecil, miskin, tidak berpengaruh, tidak berharga di mata masyarakat. Bahkan yang ketiga, masih adanya ketimpangan sosial dalam masyarakat turut memberi kontribusi maraknya aksi-aksi kekerasan. Kekerasan pada anak seperti yang saya sebutkan banyak sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Karena itu, untuk mengakhiri kekerasan pada anak, kita memerlukan tindakan kolektif yang melibatkan banyak pihak dalam mengatasinya. Negara dituntut tanggung jawab politiknya menuntaskan masalah kemiskinan sebagai akar masalah kekerasan pada anak. Selain itu, di negara kita memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ya, tentang perlindungan anak. Namun dalam prakteknya ini undang-undang masih lemah. Kenapa? Karena kelemahan mendasar dari implementasi undang-undang itu ialah lemahnya sosialisasi sehingga tidak ada rasa memiliki dalam masyarakat melaksanakan undang-undang itu. Nah, negara memang sudah menyusun undang-undang, meski prakteknya tidak semua berhasil. Undang-undang itu juga belum berhasil membangun sistem perlindungan anak yang dapat dilaksanakan sampai struktur terendah RT ataupun RW. Padahal, selama tidak ada sistem perlindungan anak, kekerasan pada anak mudah sekali terjadi. Meskinya, pendekatan terhadap kekerasan anak ini bukanlah proyek yang terjadi selama ini. Jika ada kasus, semua ribut membuat pernyataan akan melakukan ini dan itu, ini dan itu. Kenyataannya, tidak ada gerakan apa-apa sampai muncul kasus kekerasan baru dan ribut lagi. Oleh karena itu, diperlukan proses penyadaran terus-menerus guna mensosialisasikan hak anak secara terus-menerus kepada semua elemen masyarakat. Negara tidak boleh membiarkan kekerasan pada anak terus terjadi. Para pengambil kebijakan harus lebih sungguh-sungguh dalam menelorkan kebijakan yang melindungi anak. Pelanggaran negara dalam pemenuhan hak anak sama halnya dengan membiarkan kekerasan pada anak terus berlangsung. Nah, apakah negara akan terus tinggal diam menyaksikan kekerasan pada anak terus terjadi? Tanggung jawab negara ini dituntut untuk mengakhiri kekerasan pada anak yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Disinilah perlu pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan untuk membangun gerakan perlindungan anak. Upaya melindungi anak memerlukan kerjasama banyak orang, maka kepengurusan RT, RW secara lebih konkret melengkapi pengurusnya dengan seksi perlindungan anak agar pencegahan dari kekerasan dapat dilakukan dari paling bawah. Ya, jika ada warga yang mendengar, melihat ada orang tua atau orang dewasa lain melakukan kekerasan pada anak, segera dapat direspon. Jika pelaku tidak peduli dapat dilaporkan, apalagi kini mekanisme pelaporan sudah banyak tersedia. Nah, pada akhirnya keteladanan penting dilakukan. Jika kita berharap kekerasan musnah dari masyarakat, sikap saling meneladani itu perlu dilakukan.
Kenapa? Satu, pendidikan harus dimulai dengan tidak melakukan kekerasan. Pola orang dewasa yang merasa serba benar dan tahu segalanya ini harus lebih diperhatikan. Kenapa? Karena pola orang dewasa yang merasa serba benar dan tahu segala permasalahan tentang anak dan memperlakukan anak sekehendak orang dewasa ini harus dihentikan. Ya, karena anak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, untuk melaksanakan hidup, melangsungkan hidup, melaksanakan pendidikan. Anak memiliki banyak sekali hak-hak yang harus lebih diperhatikan. Jika anak adalah generasi penerus kita sebagai bangsa, maka tindak kekerasan bukanlah cara mendidik yang tepat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.